Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas Electrolux 2 pintu dengan keluhan kurang dingin ya pada bagian freezer maupun bagian pintu bawah. Oke, ini pintu bawahnya di sini keluhannya juga kurang dingin. Nanti kita akan cek satu persatu dan kita akan melakukan pembongkaran pada bagian cup freezer ini. Kita lepaskan saja komponen-komponen penutupnya ini supaya untuk mempermudah kita dalam hal melakukan pengecekan lebih detail. Kita intip dulu ya di bagian dalam cup ini apa saja komponen yang menunjang pada kulkas ini. Oke, sebagian sudah terbuka, dan untuk lapisan kedua cup ini kita buka. Oke, kita buka dulu cupnya ini supaya kita bisa tahu apa saja komponen yang ada di dalamnya. Oke, sudah terbuka dan kita amati di bagian evaporator ini. Dan di sini di sini ternyata menggunakan termistor ya. Jadi komponennya ada komponen termistor, fan, dan ini evaporator. Jadi ini tidak menggunakan bimetal switch ya seperti pada umumnya. Ini tergolong kategorinya adalah kulkas inverter ya. Baik, saya amati di belakang ini modelnya ETB 3200PA ya. Oke, ini diagram kelistrikannya memang menggunakan sirkuit modul, dan di bagian ini menggunakan mesin FL1257SB. Ini kategorinya 1/5 PK untuk kompresor yang digunakan. Oke, kita coba amati di bagian evaporator ini. Kita cek dulu apakah normal. Untuk pengecekan ini kita harus pastikan di sini terdapat butiran salju. Oke, saya coba hidupkan dulu kulkasnya. Kita cek satu persatu komponen apa saja yang menurut kita mencurigakan. Jadi kita tahu kerusakannya apa. Oke, lampu sudah menyala ya. Dan kita lihat di bagian evaporator. Nah, ini sudah terlihat kompresor bekerja dan proses pendinginan sedang berlangsung. Oke, kita tunggu nanti sampai penuh. Dan saya berlanjut ke bagian pintu bagian bawah. Saya amati di sini lampu menyala. Dan di sini ada pengatur suhu rak bawah. Oke, coba kita buka dulu ini. Nah, di sini kita juga akan cek ini switchnya, ini kita cek ya. Ini switch lampu ya. Nah, ini kita cek juga nanti. Dan di sini kotak juga kita cek pengendali suhunya ini. Oke, kita coba lihat lagi di bagian atas. Oke, fan-nya berjalan normal. Untuk proses pendinginan evaporator normal ya, fan-nya ini tidak ada masalah. Dan untuk switch ya, switch di bagian freezer ini oke, normal, lampunya tidak ada masalah juga. Jadi kita coba lihat untuk bagian evaporator, butiran salju apakah sudah terbentuk. Oh iya, sudah terbentuk normal, sudah mulai merata nih, artinya kompresor serta freon sudah tercukupi. Nah, ini akan terlihat saljunya penuh normal ya. Jadi keseluruhannya bisa kita lihat normal. Jadi memang jadi tanda tanya ini, apa sebenarnya masalahnya ini membuat kulkas ini kurang dingin atau tidak dingin.
maka kita harus cek semua ya di bagian atas maupun bawah. Ya, kita coba matikan dulu kulkasnya. Kita akan telusuri semua dan kita akan coba periksa di bagian ini kotak ini. Ini kita bisa buka terlebih dahulu. Oke, kita buka. Ternyata di sini terdapat rangkaian. Nah, ini rangkaian pengendali modul. Nah, ini kita harus buka dulu, kita lihat. Kita harus periksa di sini apakah ada komponen yang rusak atau gimana. Oke, saya buka. Oh iya, di sini ada komponen dan ini bisa juga rusak ya. Jadi untuk modul ini bisa juga error. Jadi kemungkinan di modul ini rusak karena untuk pengecekannya nanti kita sangat sulit ya untuk kerusakan modul ini. Oke, sudah tahu di sini ada modul. Dan coba kita lihat di pengkabelan di bagian belakang apa ada yang putus atau gimana, kita coba cek. Oke, sepertinya normal saja, tidak ada masalah. Kabel yang menuju kompresor serta ke instalasi sepertinya normal, tidak ada masalah ya. Oke teman-teman, ikuti saja terus video saya ini. Kita akan coba belajar sama-sama dan akan saya tunjukkan bagaimana. Oke, di bagian casing freezer ini terdapat termistor yang menuju ke soket. Nah, di sini ada soket ya menuju ke modul tadi. Di sini fan-nya. Oke. Jadi kita vonis antara termistor dan modul ini ada permasalahan. Jadi saya akan tunjukkan tutorial cara termudah supaya singkat untuk memperbaiki kulkas inverter ini. Oke, yang pertama kita amati di sini ada kabel warna hitam ya. Ini kabel hitam, ini kabel warna abu-abu, dan ini warna biru muda, dan ini coklat dan biru tua. Oke, urutannya adalah kabel ini biru tua dan coklat itu setrum, dan biru muda ini lampu switch ya, switch lampu, dan abu-abu kompresor, sedangkan hitam heaternya. Oke, kita sudah mengenal komponen rangkaian kabel ini, dan selanjutnya di sini ada fan ya menuju ke soket. Di sini ada fuse ya menuju, dan ini ada soket ke lampu. Nah, selain itu soketnya menuju ke modul. Oke, komponennya itu saja kita sudah pelajari, dan caranya kita siapkan saja untuk mempermudah daripada pusing kita mikirin rangkaian itu. Kita modif saja menggunakan timer. Ini namanya defrost timer, dan sistemnya adalah sistem 13, dan ini saya menggunakan bimetal switch ya. Nah, ini umum, terserah mau pakai yang bagaimana bentuknya, yang penting bimetal switch. Ini kita gantikan posisi termis menjadi bimetal switch ya. Oke, ikuti terus teman-teman video saya supaya kalian bisa mengerti cara modifikasi kulkas inverter ini. Yang pertama kita potong saja untuk kabel termistor ini. Nah, ini saya potong dulu ya, saya potong. Kemudian termistornya ini
Nah, ini jangan dibuang ya. Ini kita nanti akan sambungkan kembali di modul supaya sistem modul tetap berjalan. Dan di sini kita lakukan penyambungan di sini. Jadi bimetal switch itu langsung saja kita sambung di sini. Nggak apa-apa bolak-balik, terserah. Oke, saya coba mulai sambungkan terlebih dahulu untuk bimetal switch ini ke kabel bekasnya termistor tadi. Oke, jadi teman-teman, seandainya tidak mau repot, setelah kita cek semua normal ya, tapi masih ada masalah, itu sudah pasti kerusakannya di bagian bimetal di bagian modul ataupun termistor. Nah, itu sudah antara dua saja. Cuman harga modul kan mahal, termistor juga lumayan juga. Jadi kita cari cara termurahnya saja dan termudah. Kita lakukan modifikasi seperti ini dengan hasil yang cukup maksimal, tidak meragukan. Saya sudah coba beberapa kali dan hasilnya sangat memuaskan dan sangat cepat, efisien sekali. Dan untuk teman-teman, apabila ada yang kurang jelas apa yang saya jelaskan di video ini, silahkan komentar. Saya akan berusaha membantu teman-teman supaya bisa mengikuti apa yang saya ajarkan, dan semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua di seluruh Nusantara. Oke, sudah tersambung ya, bimetal switchnya sudah saya pasangkan di bagian sini. Jadi untuk modifikasi bagian cup freezer sudah selesai, hanya itu saja modifikasi bagian atas. Dan untuk modifikasi bagian modul kita mulai lagi. Oke, yang pertama kita amati di sini ada kabel termistor ya. Termistornya ada dua, termistor yang untuk pintu bawah dan untuk freezer tadi. Nah, itu yang menuju ke atas termistor ini kita potong ya, kita potong. Nah, ini kabel yang atas tadi. Nah, ini kita potong. Kemudian termistornya yang di atas tadi, yang di freezer yang kita potong tadi, itu kita sambungkan di sini. Nah, kita sambungkan saja di sini ya. Jadi ini ada dua termistor, termistor bagian freezer dan termistor bagian refrigeratornya ya. Oke, sangat mudah. Kita cukup mengembalikan termistor yang tadi kita potong ke aslinya, ke sambungan aslinya. Nah, ini sambungan aslinya yang dari termistor yang menuju ke atas tadi. Kita tinggal potong dan sambungkan lagi di posisi semula di sini di bagian bawah. Dan ini jangan diabaikan atau dibuang karena masih tetap kita gunakan supaya sistem lampu, fan motor semua itu masih kita butuhkan ya di sini. Oke, saya isolasi biar aman. Di sini juga kita ini ada dua soket saja, soket termistor dan soket tadi instalasi yang menuju kompresor, lampu, komponennya itu saja, tidak begitu rumit. Dan kita kembalikan dulu, dan ini terserah diletakkan di mana. Kemudian kita coba ini ambil timer. Nah, oke, kita mulai ya. Cara modifikasi timernya begini. Ini timernya kan 13, di sini ada kaki 1 2 3 4 ya. Kita coba lakukan penyolderan ya di bagian kaki-kakinya ini, kita berikan kabel supaya kita mudah dalam melakukan proses perakitan ini ya. Kita siapkan kabel. Nah, ini kita pasang di antara soket-soket ini. Jadi nanti kita tinggal menyambungnya saja.
Oke, kita langsung sambungkan, solder dulu. Kita solder di bagian soket-soketnya ini. Terserah kabelnya mau warnanya acak nggak apa-apa, yang terpenting sudah ada kabelnya. Oke teman-teman, semoga tutorial ini juga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan ada masalah kulkas inverter, kita cek semua normal, sudah pasti itu antara dua saja kerusakannya. Kalau nggak termistor ya PCB-nya, modulnya itu ya. Mungkin kalau teman-teman mau ganti termistornya boleh, mau ganti modulnya boleh, terserah. Tapi saya sekedar mengajarkan cara tercepat untuk perbaikan kulkas inverter ini. Apabila di tempat konsumen kan kita pengennya cepat ya, jadi ya biar cepat selesai juga. Oke, semua kabel sudah terpasang pada soket. Nah, nanti kita tinggal merangkai saja di kabel-kabel ini. Nah, ini ada soket dan kabel. Yang pertama kita coba ini pisahkan dulu kabel-kabelnya ini. Di sini ada kabel warna hitam, abu-abu, biru muda, coklat, biru tua, dan semuanya sudah kita ketahui. Yang pertama ya, kita potong dulu kabel warna abu-abu. Nah, ini kabel warna abu-abu ya teman-teman. Oke, abu-abu ini yang menuju ke kompresor. Oke. Dan untuk soketnya ini kita 1 2 3 4, kita ambil yang soket nomor 4. Oke, jadi caranya merakit begini ya. Satu persatu, jangan langsung, jadi kita biar ngerti. Oke, yang nomor 4 menuju ke kompresor. Oke, kita sambung dulu ya, teman. Simak terus ya teman-teman video ini, jadi teman-teman bisa mengerti dan saya memberikan tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, karena banyak pertanyaan bagaimana cara modifikasinya. Nah, ini yang penting kita sudah mengetahui caranya, ini saya jamin pasti bisa. Dan apabila ada yang kesulitan atau mengalami masalah ya, silahkan komentar di bawah, saya bisa bantu semampu saya. Oke, untuk kabel abu-abu sudah terpasang pada soket nomor 4. Selanjutnya kita ambil lagi di sini. Di sini ada kabel warna hitam. Nah, ini kita potong juga ya. Oke, kita potong. Nah, ini kabel warna hitamnya. Oke, ini kabel warna hitamnya. Selanjutnya bagian timer. Nah, ini kabel timer ya. Di sini ada soket nomor 2. Nah, ini soket nomor 2. Ini kita akan sambungkan. Oke, kita akan sambungkan ke, nah ini, ke kabel bimetal switch yang menuju ke atas. Nah, ini kita sambungkan. Terserah ini mau bolak-balik nggak apa-apa, ini ada merah dan merah muda. Ini kita sambungkan ke bimetal switch. Oke, jadi untuk soket nomor 2 kita sambungkan ke bimetal switch. Oke, saya isolasi dulu deh. Oke, saya isolasi yang kabel soket nomor 2 dari Depros timer
itu ke bimetal switch. Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada ini soket nomor 1. Nah, ini kabel soket nomor 1 ya. Kabel soket nomor 1. Nah, ini kita akan sambungkan juga. Kita sambungkan di bimetal switch yang ujungnya. Nah, ini kita sambungkan di sini. Dan kemudian kita gabung juga di kabel warna hitam yang menuju ke header tadi. Nah, ini di sini sudah kuncinya ya. Jadi antara header bimetal dijadikan satu, kita sambungkan ke soket nomor 1. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita isolasi dulu. Kita isolasi di sini biar aman. Jadi sudah 2 kabel bawah dan 2 kabel atas sudah kita sambungkan. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat lagi di bagian timer, tinggal 1 kabel, tinggal 1 soket. Nah, ini soket nomor 3 ya. Oke, di sini kita mati. Semua sudah tersambung ya. Soket yang lain, soket nomor 2 sudah tersambung ke merah, dan ini soket nomor 1 sudah tersambung ke merah muda dan hitam. Oke, tinggal 1 kabel soket yang belum kita sambung. Nah, ini kemana? Nah, ini. Nah, tinggal terakhir kita akan sambungkan ke kabel warna ini. Ada setrum ya, tadi kan untuk coklat dan biru tua itu adalah setrumnya. Nah, kita ambil ke coklat, cuman tidak dipotong ya, kita sambungkan saja di bagian kabel coklat. Nah, ini jangan dipotong, kita jadikan satu di sini di kabel warna coklat ini untuk soket nomor 3 dari defrost timer. Oke ya, sudah saya kupas untuk kabel warna coklat. Nah, ini kita sambungkan saja di sini teman-teman ya. Caranya begitu. Oh iya teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Semoga dengan dukungan teman-teman saya akan selalu terus memberikan tip dan trik yang bermanfaat buat teman-teman seluruh di Nusantara, dan saya bisa berbagi pengalaman agar kita sama-sama bisa membangun. Oke, sudah terpasang seluruh soket pada defrost timer. Jadi sepertinya sudah lengkap pengkabelannya di sini. Kita amati, sepertinya sudah. Ini termistor terserah mau diletakkan di mana. Nah, ini terserah, nanti kita atur, kita rapikan. Oke, di sini juga nanti bisa kita rapikan, kita isolasi ya. Oke, kita rapikan saja sudah, karena untuk bagian modifikasi bagian rangkaian modul saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi yang perlu kita rubah karena sudah
sudah lengkap sepertinya. Oke, kita tinggal merapikan saja. Kita kembalikan ke posisi semula. Oke, ini sudah sebagian kabel saya rapikan. Dan ini kita tinggal nanti pasang cup freezernya. Oke, kita coba pasang dulu bagian cup freezer. Oke, dan di sini untuk bimetal switch. Nah, ini bimetal switch kita bisa letakkan di bagian akumulator. Di sini ada akumulator. Nah, yang seperti filter ini. Nah, ini namanya akumulator. Nah, ini coba kita ikat saja di sini ya. Nah, supaya tidak gerak. Jadi posisinya biar di situ. Supaya untuk mendapatkan suhu puncaknya memang di akumulator itu. Dan kita pasang saja seluruh soket-soketnya kembali seperti semula. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlupakan. Dan untuk kabel ini bisa kita rapikan saja, tidak masalah ini. Ya, diselip-selipkan di mana. Nah, sekiranya ada tempat kita selipkan saja. Oke, diselipkan saja. Yang penting terlihat rapi. Oke, sudah. Kita tinggal tutup. Tinggal kita tutup saja kapnya ini. Nah, ini tutup yang seperti posisi semula tadi. Oke, fan kita cek, tidak ada yang ganjel, kena kabel atau apa. Oke, kita tutup kembali kap pelapis depannya ini. Kita rapikan dan kita skrup kembali seluruhnya. Karena kita tidak usah melihat lagi di bagian ini karena sudah cukup. Kita pasang semua aksesoris yang melekat pada bagian cup ini. Ikuti terus ya teman-teman tutorial ini, jangan di skip. Jadi masih ada step-stepnya lagi yang harus kita lakukan. Oke, untuk bagian freezer sudah selesai. Dan kemudian kita beralih lagi ke bagian pintu bawah. Oke, di sini di bagian pintu bawah kita pasang langsung soket yang menuju ke PCB modul. Nah, ini kita pasang dan kita rapikan supaya terlihat rapi. Dan ini untuk soket-soket ini bisa kita isolasi ya supaya terlihat rapi juga ya. Dan kita cari posisi yang tepat supaya kita bisa meletakkan defroster ini supaya bisa ditutup. Dan untuk defroster ini di sini kita lihat. Oke, sebelumnya coba kita tes dulu deh. Kita tes running dulu kondisinya gimana setelah kita melakukan modifikasi ini. Kita coba tes running. Oke, sudah saya colokkan ke sumber. Dan di sini seperti ada modul yang bunyi. Nah, ini ada switch pintu. Dia minta tutup ya, artinya minta tutup pintunya. Kita coba tutup sesaat. Dan di sini di bagian defroster ini, di sini kita harus intip pada gear bagian ini harus berputar ya.
Oke, dan di sini ada putaran setelan. Nah, ini angkanya di angka 12. Ini bisa kalau tidak mesin bekerja, kita bisa putar sedikit ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, sampai mesin kompresor bekerja ya, jalan. Jadi setelah kita putar, mesin kompresor bekerja. Dan kemudian bisa kita tutup, kita rapikan. Oke, sudah. Dan di sini tadi ada switch. Nah, ini kita coba buka di sini. Kita bongkar. Di sini ada switch. Oke, nah ini kita harus modifikasi nih. Kita modifikasi ya, kita sambung ya. Oke, kita matikan dulu kulkasnya. Kita coba lakukan modifikasi di bagian sini. Nah, ini caranya kita potong saja kabel yang warna oranye. Nah, di sini ada kabel warna oranye. Nah, ini kita potong. Dan kemudian ini akan kita sambungkan. Di sini ada warna biru tua dan biru muda. Kita langsung sambungkan ke biru tua. Nah, ini kita sambungkan ke biru tua. Oke, sudah tersambung. Gitu saja, dan kita kembalikan saja ke posisi semula. Oke, ini juga suhunya kita atur sudah normal. Semua lampu sudah normal. Oke, kita kembalikan saja posisi rak-raknya ke posisi semula. Oke, modifikasi untuk bagian pintu bawah sudah selesai. Jadi kita tinggal merapikan saja. Dan setelah itu coba kita raba di bagian dinding, terasa hangat, kompresor bekerja, dan ini bisa kita juga rapikan untuk pengkabelannya nih. Kita bisa rapikan. Coba kita raba lagi dinding-dinding bagian samping. Oke, terasa hangat. Dan coba kita rasakan di bagian freezer. Ya, sudah mulai nih ada terasa dingin. Untuk suhu, pengaturan suhunya kita taruh di normal saja. Dan untuk pembuktian saya coba buatkan air di plastik. Kita coba buat batu es dan kita akan pantau selanjutnya 2 hari kemudian. Dan untuk bagian pintu bawah kita coba berikan air mineral juga untuk pengetesan. Oke, kita coba tunggu lagi 2 hari. Nanti kita akan coba cek gimana hasilnya ya teman-teman. Bagus kah? Ya, coba cek dulu ya. Oke teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya coba cek dulu kondisi kulkas ini. Yang pertama saya meraba di bagian dinding-dindingnya ini terasa hangat, mantap, berarti ada pertanda baik ini. Dan dinding sebelah kiri juga sudah hangat. Coba kita lihat di bagian pintu bawahnya. Mantap ini, dinginnya terasa nih. Oke, ada kemajuan, bagus. Dan untuk di bagian freezernya, wah, terasa sudah dinginnya. Dan batu es ini sudah keras, mantap guys. Oke, ini hawa dinginnya pada keluar semua sudah. Jadi sempurna ini teman-teman.
Wah, keras semua ya Mbak ya. Keras semua ya sudah ya. Wah. Iya, normal ini Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.